أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Khawatirul Quraniyah masih dalam surah Al-Isra. Dua pertemuan sebelumnya ada 2 poin yang sudah kita bahas, atau 3 poin utama yang disampaikan oleh Allah. Yang pertama adalah agar menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apa-apa jua. Artinya Allah melarang kita melakukan dosa syirik. Ibadah hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu perintah Allah berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga yang sudah kita bahas adalah manfaatkanlah harta untuk pos-pos kebajikan dan jangan pernah sekali-kali melakukan tindakan mubazir, karena mubazir ini adalah tindakan syaitan, dan syaitan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pesan berikutnya disampaikan oleh Allah adalah yaitu dalam surah Al-Isra ayat 29, yang mana pesan itu adalah kita lihat di ayat itu, di ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsyura. Sadaqallahul azim. Adapun maksud ayat ini adalah disampaikan dalam bahasa kiasan, dan janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kamu terlalu mengulurkannya, karena itu menjadi tercela dan menyesal. Maka apa maksud daripada ayat ini? Maka ayat ini bermaksud ada etika yang harus kita terapkan agar kita bisa menggunakan dan membelanjakan harta kita secara baik. Subhanallah, sampai cara membelanjakan harta pun kita diatur dalam syariat ini. Jadi Al-Quran, khususnya ayat 29 surah Al-Isra yang kita bacakan sebentar tadi, ini adalah etika dalam menggunakan harta. Kita diperintah oleh Allah menjauhi sifat kikir, dan juga dilarang kepada kita untuk bersifat boros. Makanya bapak saudaraku kaum muslimin, sifat kikir ini ya bukanlah fitrahnya manusia. Sekali lagi, sifat kikir
bukanlah fitrahnya manusia. Karena apa? Sifat atau fitrahnya manusia itu karena dia adalah makhluk Allah, dia suka memberi. Makanya tidak salah ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Karena apa? Fitrahnya kita memang memberi. Subhanallah. Bahkan tanda mabrurnya seorang haji disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am, suka memberi makan, ya, wa thayyibul kalam, baik ucapannya, ya. Maka sifat kikir ini adalah sifat yang tidak terpuji. Kita melihat bagaimana kikirnya Qarun mengeluarkan hartanya. Sampai-sampai dia menjadi buah bibir di dalam, artinya buah bibir dalam kisah-kisah yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Melihat pula kepada Tha'labah, kisahnya yang paling masyhur di zaman Rasulullah, ketika surah Allah berikan harta, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Bapak saudaraku kaum muslimin, maka di ayat ini istilah membelenggu atau mengikatkan tangan ke leher itu sehingga tidak dapat orang mengeluarkan tangannya, tidak bisa membantu orang lain padahal dia punya kemampuan untuk menolong orang lain. Bahkan yang lebih parahnya, kikir kepada diri sendiri, kikir pada diri sendiri, ya. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak saudaraku kaum muslimin, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya. Apa pertanyaan Rasulullah? Mana yang kalian cintai, harta kalian sendiri atau harta ahli waris kalian? Ini pertanyaan Rasulullah. Ya. Kalaulah pertanyaan itu kepada kita datang saat ini, mana yang kalian cintai, harta kalian sendiri atau harta ahli waris kalian? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu cukup punya jawaban, simpan dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan jawabannya sama dengan sahabat. Jawaban sahabat ketika itu, sayanglah kami jawaratul kami pada harta ahli waris kami. Ya, mudah-mudahan jawabannya sama. Lalu Bapak Ibu kata Rasulullah menimpali jawaban sahabat tadi, yang harta kalian itu adalah mana yang kalian belanjakan. Ya. Mana yang kalian belanjakan. Artinya yang kalian sedekahkan, yang kalian belanjakan untuk memenuhi keperluan hidup kalian, yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang dibelanjakan untuk di jalan Allah, itu adalah harta kalian. Lalu yang harta ahli waris itu mana? Harta ahli waris itu adalah harta yang ditahan-tahan. Harta yang kalian tahan. Artinya harta yang disimpan, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya, maka itu sejatinya tengah berjuang untuk mengumpulkan harta bagi ahli waris. Bapak saudaraku, ini sebagai hikmah saja. Ada di antara jamaah kami, ya, beliau ini suami istri tidak dikaruniai anak, ya, tidak dikaruniai anak. Namun Bapak Ibu, di balik tidak punya anak, mereka ini sepasang suami istri ini diberikan oleh Allah harta yang melimpah luar biasa. Ya, harta yang luar biasa, banyak. Namun ya suatu ketika terniatlah untuk mengadopsi anak. Ya. Malangnya pula anak ini kurang tidak berbakti. Namun
Yang paling gigih mencari nafkah di antara suami istri ini justru istrinya. Suaminya hanya mengantarkan istrinya pergi berniaga, nanti sore jemput lagi pasar, jemput istri pulang. Qadarullah istri ini wafat, meninggalkan saldo yang amat luar biasa. Tabungan bank saja 22 miliar, ditambah emas 10 kilo, ya, dan belum harta yang dalam aset lainnya. Namun karena sepasang suami istri ini justru kikirnya luar biasa pula, banyak pitihnya, pitih bertahan. Tapi apa yang dikata, harta yang ada betul-betul dinikmati oleh suaminya sampai hari ini, dan tidak mengeluarkan harta waris untuk saudara kandung daripada istrinya. Nah, inilah hikmah yang kita ambil. Semasa hayatnya kita sampaikan hadis Nabi tadi, mana sayang ada surang atau ahli waris. Ya, beliau mengatakan sayang laju ada surang. Kalau ada surang itu penganjuan kini, piti dari leba tagakkanlah pesantren atau belilah tanah, wakafkan untuk kegiatan kaum muslimin. Beliau tak mau. Nah, tapi suami dan kanyang babini baru sudah tunai. Makanya tidak salah Rasulullah mengatakan harta kalian itu adalah mana yang kalian belanjakan. Bakuknya harta waknya dipulangkan Allah balik kena di akhirat. Nah, wak tahan ya bak kata waris lah. Bapak saudaraku kaum muslimin, bahkan banyak dalam kisah-kisah nyata kita lihat hari ini. Ya, bukannya kita tidak boleh pula untuk meninggalkan harta waris untuk ahli waris kita nantinya. Tapi yang lebih pedihnya adalah ketika seseorang punya kesempatan untuk membayarkan hutang. Sudah punya ada harta untuk bayarkan hutang, tapi tak mau bayar hutang. Akhirnya wafat dalam keadaan berhutang. Dan yang lebih sedihnya, ketika diumumkan di masjid, fulan telah meninggal hari sekian, tanggal sekian. Biasanya kan diumumkan dari Jumat. Permintaan ahli waris dimaafkan kesalahan-kesalahannya waktu hidup. Ya, kesalahan kaum muslimin mudah-mudahan sudah dimaafkan. Kalau ada utang piutang, kami ahli waris bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi sayang Bapak Ibu, banyak ternyata pernyataan itu hanya sekedar basa-basi saja. Karena apa? Banyak jamaah yang mengadu, Ustaz, diumumkan bahwasanya mereka bersedia menyelesaikan hutang piutang. Tapi ketika kami tuntut hutang almarhum itu, malah keluarganya tak mau menyelesaikannya. Makanya Bapak saudaraku, dalam kematian seorang, mungkin kita ini agak melenceng dari sedikit dari topik, tapi ini penting. Ketika seseorang wafat, bagaimana setentangan hartanya? Yang pertama Bapak Ibu, jangan ditukar-tukar urutannya. Yang pertama, apabila dia meninggal sementara dia belum membayarkan kewajiban zakatnya, keluarkan zakatnya. Satu. Yang kedua, sekali lagi jangan diubah-ubah ya, urutannya. Kalau dia wafat, ada kewajiban zakat yang boleh dikeluarkannya, keluarkan. Satu. Yang kedua, kalau ada terkait hutang piutangnya, maka selesaikanlah hutang piutangnya dari harta yang dia tinggalkan. Yang ketiga, ambillah sedikit dari hartanya untuk biaya penyelenggaraan pemakamannya. Barulah yang terakhir daripada harta yang ada, barulah dibagi kepada ahli waris yang ada. Tidak boleh bertukar Pak Ibu, harus sesuai urutannya. Kewajiban zakatnya dahulu. Lihat, ada enggak kewajiban zakat yang belum dikeluarkannya? Keluarkan. Yang kedua, kalau ada hutang piutangnya, selesaikan. Yang ketiga, baru ambil hartanya untuk biaya penyelenggaraan pemakamannya. Dan yang terakhir, harta yang tersisa itu barulah dibagi kepada ahli waris yang ada. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebaik-baik penyelesai ini adalah diri kita sendiri. Kita tidak tahu wafat kita kapan,
Ya, jadwal kita wafat itu kita tidak tahu. Tapi kalau ada kewajiban-kewajiban kita, zakat itu kewajiban kita kepada Allah, maka keluarkan. Hutang piutang itu kewajiban kita sesama manusia, maka selesaikan. Kalau misalnya di dunia tak terselesaikan, ya, misalnya semasa hayat belum mampu, tolong tuliskan sebelum wafat. Hutang si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Supaya apa? Supaya ahli waris nanti tahu, anaknya kah, suaminya kah, atau istrinya kah, tahu berapa hutang yang ada, maka ahli waris dengan mudah menyelesaikannya. Bahkan Bapak Ibu, ini wajib, kalau harta masalah hutang piutang ini wajib dituliskan. Bukankah Allah sudah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, satu ayat itu satu halaman penuh dalam Al-Quran. Sebegitu Allah memperhatikan masalah muamalah di antara kita. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian jangan diboroskan harta, ya, sampai habis dibuatnya dan tidak bisa menghidupi keluarga. Artinya, ya, dalam membelanjakan harta yang ada, prioritaskanlah mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Ya, prioritaskan mana yang prioritas terlebih dahulu. Artinya, kalau mana yang diprioritaskan untuk ibadah, dulukan untuk ibadah. Prioritaskan untuk nafkah keluarga, penuhi nafkah keluarga. Jangan artinya prioritas ibadah diwakafkan seluruh harta yang ada, sementara kita tidak punya tempat tinggal. Ini salah juga. Ya, jadi harus memperhatikan prioritas kemana yang harus dibelanjakan. Apalagi Bapak saudaraku kaum muslimin, kalau hari ini ada dua kemampuan. Mampu rasanya untuk menunaikan ibadah haji, satu. Mampu untuk menyekolahkan anak. Anda dahulukanlah pergi haji dulu. Ya. Bahkan hari ini saya malah menganjurkan, kalau bapak-bapak yang sudah menunaikan ibadah haji, jangan mikir untuk ngulang pergi haji. Tapi pikir bagaimana bisa mendaftarkan anaknya yang masih kecil-kecil untuk bisa menunaikan ibadah haji. Karena yang kita lihat hari ini kenyataan, masa tunggu itu sudah 25 tahun lebih. Sudah 25 tahun lebih. Makanya sudah sepantasnya yang sudah haji, pikirkan bagaimana anak kita bisa menunaikan ibadah haji selagi masih kuat, masih sehat. Ya, konon di peraturan pemerintah sekarang umur 12 tahun baru boleh mendaftar. Kalau 25 tahun menunggu, berarti umur 37 dia berangkat menunaikan ibadah haji sedang sehat-sehat. Kalau lagi sayang juga anak, ya. Kadang-kala kita memikir biaya-biaya ini yang tidak pantas, yang harus dihambur-hamburkan. Ya. Misalnya saja dalam pernikahan, ya, biaya nikah itu murah. Tapi yang mahalnya adalah adatnya. Ya, adatnya. Sementara ada pos-pos yang bisa kita gunakan. Sampai-sampai saking ya adatnya diperhatikan, mau berhutang sampai berurusan dengan hutang riba demi memperoleh anak-anak. Ya kalau memang kita tidak sanggup, ya sudah, tidak usah. Yang penting rukun, ya, syarat nikah itu sudah dipenuhi, sudah selesai. Ya, ada pengantin laki-laki, ada perempuan, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi 2 orang, dibayarkan maharnya, selesai. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, inilah ya Al-Qur'an mengajarkan kita membelanjakan harta sesuailah hendaknya dengan posnya, keperluannya, dan prioritasnya kemana harus kita prioritaskan. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.